Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah akhlak tasawuf. Nah, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf ya, secara etimologi dan terminologi. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini yaitu pengertian tasawuf secara etimologi dan terminologi. Pengertian tasawuf secara etimologi ya. Kata tasawuf ya secara bahasa menurut Profesor M. Solihin ya, Profesor M. Solihin dan Profesor Rosyan Anwar, ini kata tasawuf ini paling tidak ada beberapa asal kata ya yang membentuk kata tasawuf ya. Menurut beliau ini yang pertama adalah tasawuf ini berasal dari ahlus sufah ya. Ahlus sufah. Sufah kemudian membentuk kata tasawuf. Ya, apa itu ahlus sufah ya, yaitu orang-orang ya atau sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya yaitu tinggal di Masjid Nabawi ya, diisi dengan banyak diam di serambi-serambi Masjid Nabawi, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di sufah ya, di sofa di Masjid Nabawi, dan mereka tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai pekerjaan, sehingga hari-hari yang mereka lalui diisi dengan banyak beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu sofa ya, yaitu nama bagi orang-orang yang bersih dan suci ya, sofa ya, artinya bersih atau suci, yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata sofa ini, ya inilah yang membentuk kata tasawuf ya. Nah, kemudian yang ketiga tasawuf ini menurut M. Solihin dan Rosyan Awan ini berasal dari kata sof. Nah, yaitu orang-orang yang ketika sholat ini selalu berada di sof yang paling depan. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh para sufi, para ahli tasawuf yang selalu ingin sholat berada di barisan yang paling depan. Nah, selanjutnya yaitu kata tasawuf, ada yang berpendapat ini berasal dari kata sufah ya, yaitu sebuah Bani Sufah ya. Bani Sufah ini adalah suatu suku yang ada di Madinah ya, atau di sekitar Jazirah Arab ya. Kemudian dari kata inilah terbentuk kata tasawuf. Nah, kemudian yang kelima, kata tasawuf ini ada yang mengatakan dari asal kata sophos ya, ini berasal dari kata Yunani yang berarti hikmah ya. Karena memang orang-orang tasawuf ini menyukai hikmah ya, menyukai ilmu hikmah, sehingga ada yang mengatakan ini berasal dari kata sophos. Nah, kemudian yang keenam, ada yang berpendapat bahwa kata tasawuf ini berasal dari saufana ya, saufana. Apa itu saufana? Saufana ini adalah buah-buahan kecil yang berbulu-bulu yang banyak tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Nah, pakaian sufi ini berbulu-bulu seperti buah itu ya, sehingga ada orang yang berpendapat bahwasanya karena pakaian para sufi ini adalah pakaian yang berasal dari bulu domba yang berbulu kecil-kecil ya, maka kemungkinan itu berasal dari kata saufana ya. Kata tasawuf ya ini berasal dari kemungkinan ini berasal dari kata saufana. Kemudian yang ketujuh adalah suf ya, bulu domba atau wol, karena memang
ahli tasawuf ya, ahli tasawuf, orang-orang yang menekuni atau berada di jalan tasawuf pada masa awal-awal kebangkitan tasawuf ini memang mereka suka menggunakan baju yang terbuat dari bulu domba atau wool ya, sehingga kemungkinan kata tasawuf ini berasal dari kata suf ya, terbentuk dari kata suf ya, kemudian menjadi kata tasawuf. Nah, dari ketujuh pendapat tersebut ya, asal kata tasawuf ya, dari 7 pendapat tersebut kalau kita kesimpulkan bahwasanya yang paling dekat kebenarannya ya, yang membentuk kata tasawuf ya, ini pendapat yang kedua, yaitu sofa, yaitu nama bagi orang-orang yang bersih dan suci ya. Sofa artinya orang-orang yang bersih dan suci. Nah, orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kok kata tasawuf dikatakan dari kata sofa? Ini sebab para sufi, orang-orang yang menekuni tasawuf, orang-orang yang berada di jalan tasawuf adalah orang-orang yang ingin membersihkan dan mensucikan jiwa di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri dan memperoleh ma'rifah ya, untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, selain itu ya, selain pendapat ya, di atas, ada juga yang mengatakan bahwasanya kata tasawuf ini ya, kata tasawuf ini yang lebih dekat ya, asal kata yang lebih dekat ini adalah poin yang ketujuh, yaitu apa? Dari kata sofa ya, atau suf tadi ya, suf ya. Nah, sebab para komunitas tasawuf adalah orang yang selalu menggunakan baju ya yang terbuat dari bulu domba kasar yang menunjukkan kezuhudan mereka. Nah, dari pakaian yang sederhana yang mereka gunakan, yaitu terbuat dari bulu wool ya atau suf ya, maka mereka ini sering dipanggil dengan kata suf, dan kemudian lama-kelamaan membentuk kata tasawuf. Kemudian pengertian tasawuf secara istilah ya, tadi kita sudah bahas bahwa pengertian tasawuf dari asal katanya ya, yang membentuk kata tasawuf atau etimologi. Nah, sekarang kita akan mengartikan ya, mencari pengertian tasawuf secara istilah. Ya, yang pertama, tasawuf ini adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah ya. Pembinaan mental ini dengan apa? Dengan amalia-amalia seperti banyak berzikir, kemudian sholat, ya, selalu menjaga wudhu, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, tasawuf ini adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri. Ya, sofa tadi, ya, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban, nah, untuk kebaikan dan selalu bersikap bijaksana. Nah, sikap yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia atau akhlak tasawuf ya. Selalu menjaga kesucian diri, beribadah, ya, hidup sederhana, rela berkorban, ya, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bersikap bijaksana. Kemudian yang ketiga, ya, tasawuf, ya, pengertian tasawuf ini menurut M. Solihin dan Rosyan Anwar, ilmu yang mempelajari usaha-usaha membersihkan diri, ya, mensucikan diri, ya, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifah, ya, menuju keabadian, saling mengingatkan antar sesama manusia,
serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah ilmu ya, atau ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha membersihkan diri ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ya bahwasanya tasawuf ini adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia sehingga terjamin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada intinya bahwasanya tasawuf ini adalah proses untuk mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah, ya, mengenal Allah itu dengan cara apa? Membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, ya, dengan banyak berzikir, mengingat Allah, tafakur, membaca Al-Qur'an, sholat, ya, kemudian juga menjaga wudhu selalu dalam keadaan suci. Sehingga apa? Kita mendapatkan kesucian jiwa, kebersihan jiwa, sehingga mendapatkan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bahwasanya yang perlu kita ketahui, yang kita pahami di dalam tasawuf ini adalah tasawuf adalah melanjutkan amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam kehidupan Rasulullah sendiri ini, ya ini penuh dengan amaliyah yang luar biasa. Ya, Rasulullah senantiasa berzikir. Dalam hadis-hadis disebutkan Rasulullah senantiasa berzikir, senantiasa bertobat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak sholat, ya, dengan berbagai macam amalan, ya, berbagai macam amalan yang seperti yang dilakukan oleh para ahli tasawuf, ya, para sufi, begitu kan, ya. Nah, sehingga amaliyah tasawuf seperti sholat, seperti zikir, ya, banyak berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah amalan yang melanjutkan amal Rasulullah, ya. Artinya memang bersanad kepada Rasulullah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah, menyebut Allah. Nah, inilah kebiasaan yang dilakukan oleh para ahli tasawuf, yaitu apa? Banyak menyebut nama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.